Pak Bupati, selamat Ya, malam. Bapak. Pak Bupati, Malam, Pak, malam. Ya, Pak Bupati sampai saat ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi ada berapa, Pak? ada enam yang kita sudah evakuasi. Jadi hari ini kita segenap Forkompinda kita memutuskan seluruh korban kita bawa ke rumah sakit dulu. Ada 6 korban yang kita sudah evakuasi. Dan hari ini masih berjalan terus. Ada yang menyisir pantai dan ada juga yang masih di tengah lautan masih menyisir korban-korban yang lain. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Pak Bupati, ada 6 korban yang berhasil dievakuasi dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kondisinya seperti apa, Pak? Jadi ada laki-laki 2, ada ibu-ibu 4 orang. Gitu. Jadi umur sudah berumur mereka. Ada juga yang mungkin laki-lakinya ada umur 47-an tahun, ada juga. Kira-kira 40 sampai 50 ada juga. Jadi kebanyakan yang ini sudah di umur yang 40-an lah. Semuanya warga Jawa Timur atau warga Bali, Pak? Ya, Yang berhasil dievakuasi? Dari mayoritas sepertinya warga Bali ya. Warga Bali, tapi kita belum tahu identifikasinya. Makanya kita bawa ke rumah sakit hari ini untuk bisa korban ini terisolasi dengan baik dan dibersihkan segera di rumah sakit negara Jemberana. Hingga malam hari ini proses pencarian tetap berlangsung ya, Pak ya? Ada Masih berapa berjalan, korban masih yang diduga masih hilang, Pak? Ya, Pak, kalau dilihat dari manifest kan ada 41 manifest. Jadi ada 6 korban, kan berarti sisa sekitar 35 Pak dia, 35. Dan ada lagi satu tadi ditemukan anak-anak yang selamat. Ya segera kita sudah izinkan untuk dibawa pulang ke rumah. Dan besok akan ada konseling langsung untuk tim dokter kita langsung ke rumah anak-anak ini. Jadi yang sudah jelas anak ini ibunya ya, ini keluarganya beliau ini. Anak-anak ini yang lagi nunggu kabar yang lain. Satu korban masih berusia anak. Ini berhasil ditemukan selamat. Selamat. Jadi kondisinya tidak mengalami luka ya, Pak, karena langsung dibawa ke rumah. Tidak ada, cuma shock berat. Jadi besok hari ini dibawa pulang ke rumah dan besok kita akan konseling langsung untuk secara psikologisnya biar Pak, mulai agak aman. Pak Bupati, ini korban selamat ini ditemukan masih di radius yang sama atau di dekat tenggelamnya kapal atau seperti apa, Pak? Sepertinya di dekat radius yang sama. Masih di lokasi tenggelamnya. Masih di lokasi tenggelamnya kapal ya, Pak ya? Ya. Untuk proses pencarian sendiri sampai saat ini apakah akan radiusnya akan ditambah seperti itu atau seperti apa, Pak? Ini kita udah nyempar, Pak. Sekarang ini kita udah nyempar, ada yang menyisir pantai karena hari ini mayat yang ditemukan juga tidak di radius yang kejadian. Sudah agak jauh dari radius kejadian gitu. Sampai kapan, Pak, proses pencarian ini akan terus dilakukan? Saya rasa kami menunggu kehadiran Pak Kapolda sama Pak Gubernur Bali bahwa datang ke lokasi malam ini. Beliau masih di perjalanan dan beliau sangat ikut prihatin hadir. Mungkin nanti akan kita rapatkan atau kita diskusikan bersama apa langkah-langkah kita yang kita ambil selanjutnya malam ini. Pak, dengan kondisi malam hari seperti saat ini, Pak, apa kendala proses pencarian, Pak? Saya rasa masih dilanjutkan, Pak, karena cuaca hari ini bagus, Pak. Tidak ada masalah dengan cuaca kita. Saat, Pak, saya mau menanyakan terkait dengan kronologi tenggelamnya kapal saat kejadian mengalami mesin mati, bagaimana dengan kondisi cuaca di sana waktu itu, Pak? Cuaca bagus, Pak. Jadi sepertinya tidak terlalu masalah berat, Pak. Kalau kita bicara masalah lalu lintas laut, itu masih batas aman-aman saja. Masih aman-aman saja. Dengan ini beberapa keluarga kan berkumpul, Pak, di pelabuhan Gilimanuk ya, Pak. Semuanya berkumpul untuk mengetahui informasi terkait dengan keluarganya yang menjadi penumpang KMP Yunis ini. Bagaimana Bapak menghimbau keluarga korban ini ataupun bagaimana caranya korban untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi keluarganya yang menjadi penumpang kapal, Pak? Ya, kita sudah bagi tugas, Pak. Ada yang di pelabuhan, ada yang koordinat sekian.
Ini laporan sudah masuk semua, jadi belum ada penambahan korban. Dan ada beberapa yang selamat itu hari ini karena dievakuasi oleh kapal penyeberangan yang dari Gilimanuk ke Banyuwangi. Jadi beberapa penumpang itu justru hari ini ada di Banyuwangi yang selamat. Yang selamat berada di Banyuwangi. Ya, Namun keluarganya menunggu di pelabuhan Gilimanuk, seperti itu Pak? Ya, ada di sini Pak, dan ini masih kita, artinya kita harus standby nih beberapa jam, mungkin sampai pagi kita mencari menunggu di sini. Pak, dengan terjadinya kecelakaan kapal ini, kapal tenggelam ini, bagaimana dengan aktivitas penyeberangan di Gilimanuk Pak? Kalau hari ini saya sudah mulai normal, cuman saya menghimbau juga, jadi Gilimanuk ini sepertinya setiap tahun makan korban. Dan untuk itu perlu mungkin tahun kapalnya atau dari sisi doping kapalnya itu harus diperketat lagi gitu. Jangan sampai setiap tahun bakar korban gitu. Ada beberapa kali terjadi kecelakaan ataupun kapal tenggelam ini. Sebenarnya evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya seperti apa memangnya Pak? Ya ini kita kan tidak masuk ke ruang itu ya. Jadi kita hanya masuk ke ruang penumpang aja selama ini. Jadi untuk masuk ke wilayah kelayakan kapal itu bukan kewenangan kita gitu. Yeah. Jadi kalau lihat hari ini kapal itu umur udah tahun 92 ya. Tahun 92 itu. Kapal tahun 9 tahun. Dan saya rasa masih banyak kapal-kapal yang ada di bawah gitu. Iya. Ada tua-tua. Oke. Pak, sampai malam hari ini pencarian masih dilakukan dan belum tahu akan dihentikan kapan. Ini menggunakan hanya personil saja atau harus menggunakan alat khusus untuk melakukan pencarian, Pak? Kita yang ada dulu Pak, ada dari dari tim SAR kita, BPBD kita juga dari Angkatan Laut juga sudah turun sepertinya itu. Jadi sudah menyisir semua di sekitaran titik terjadinya kecelakaan ini. Baik, terima kasih Pak Bupati Jembrana Inengah Tamba telah bergabung bersama kami Pak. Mohon doa restu Pak, ya. Siapa, semoga semua korban dapat dievakuasi dengan selamat. Selamat malam Pak Bupati. Baik.